BLT dan desa juga ini yang bisa ini bantuan beras ya, yang memang ini untuk mengurangi kontak fisik. Ini pendistribusiannya seperti apa agar tidak menimbulkan kerumunan? Ya, terima kasih. Dari beberapa waktu kegiatan yang sudah dilakukan terkait dengan mekanisme penyaluran tersebut, apabila si penerima itu mendapatkan bantuan, misalkan penerimanya ada 50, dibagi Mbak, jadi tidak langsung secara bersama-sama. Jadi mungkin 10, tahap 1 10 orang, tahap 2 10 orang, jadi tidak langsung bergerombol gitu. Jadi memang sudah dilakukan secara bertahap, dipanggil, kemudian bantuan diserahkan dengan tanda bukti baik KTP, KK, dan daftar penerima. Kemudian memang proses-proses tersebut cukup bagus juga untuk mencegah COVID, karena kalau nanti berkerumun ditakutkan ya kita tidak tahu berkontak fisik dengan siapa, dan orang tersebut dari mana kita tidak tahu, sehingga untuk pencegahan tersebut dilakukan secara bertahap. Baik. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Gers. Nah, ini sudah ada yang bergabung bersama kita pagi hari ini. Ada pendengar kita ya di jalur SMS. Selamat pagi Bapak dan Ibu Kejaksaan Kabupaten Kediri. Saya Pak Agus dari Beringin. Saya ingin bertanya apabila ada sidang yang tersangkanya baru saja berpergian dari zona merah dan kontak langsung dengan penderita COVID-19. Bagaimana prosedur sidangnya? Apa ada ruang khusus di Kejari yang menyediakan fasilitas persidangan secara daring? Terima kasih. Mungkin tadi sudah beberapa sudah dijelaskan ya. Baik, terima kasih Pak Agus ya sudah bergabung. Langsung aja. Pak Tresna. Memang pimpinan kami di Kejaksaan terkait dengan proses persidangan online, Pak Kajari menginstruksikan untuk persidangan dilakukan secara telekonferensi, kemudian disiapkan sarana dan prasarananya, sehingga di dalam proses persidangan penanganan perkara, baik apakah itu tersangka, saksi, kemudian jaksa juga, kita memang pertama melakukan protokol kesehatan, baik cek suhu tubuh, cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan tidak kontak langsung, menjaga physical distancing. Di dalam ruangan sudah disediakan, memang prosesnya tetap seperti biasa, hanya saja mekanisme terkait dengan pelaksanaan persidangannya aja yang berbeda. Jadi memang ya, kita panggil, disiapkan ruangan, ya sudah, akhirnya proses tetap berjalan, tidak mengurangi substansi proses persidangan. Baik, jadi memang ada deteksi dini penggalangan dan pengamanan akibat COVID-19 yang mungkin muncul potensi dampak sosial sehingga mengakibatkan angka kriminalitas yang tinggi. Ini kalau mungkin penggalangan dan pengamanan ini mungkin kalau dari pihak pemerintah, dari BUMN ini dikawal mungkin ya dari Kejari. Nah, kalau untuk swasta ini kasusnya seperti apa Pak? Kami melakukan pengamanan memang fokusnya di pemerintahan, Mbak. Memang beberapa waktu kemarin juga kami mendapatkan informasi juga ada beberapa persons yang ingin membantu saudara-saudaranya, ya, secara mandiri, jadi tidak melibatkan pemerintah. Nah, ternyata di dalam proses tersebut justru menimbulkan persoalan karena memang mungkin tidak koordinasi dengan aparat desa mungkin atau pihak terkait, hanya langsung saja memberikan. Nah, di masyarakat kemudian menganggap bahwa ini bantuan dari pemerintah, tetapi di situ muncul persoalan bahwa jumlah yang diterimakan tidak sesuai. Katakan dari anjuran pemerintah bahwa jumlah bantuannya misalkan 600.000, ternyata yang diserahkan kepada bantuan tersebut hanya 400.000. Akhirnya timbul persoalan, loh harusnya 600.000 kok hanya 400.000, padahal itu bantuan dari orang saja, maksudnya pribadi. Sudah saya sampaikan Mbak, bahwa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri ada program Jaksa Masuk Desa. Jadi kami turun langsung untuk mengedukasi dari pemerintahan terkecil desa, yaitu kepada perangkat desa. Berarti ini di tengah pandemi masih berlangsung ya Pak?
apanya? Jaksa masuk desa. Oh iya, ini masih kalau dulu kan mengumpulkan banyak orang. Nah, sekarang bedanya kita langsung ke beberapa perangkat, kemudian dari beberapa perangkat untuk disampaikan kepada warga masyarakatnya, Kasun, RT, RW, seperti itu. Jadi memang dalam proses pelaksanaan tersebut tidak menghambat fungsi kami baik dalam melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum, sehingga masyarakat bisa sadar hukum. Saya ketahui sudah dilaksanakan di Jaksa Masuk Sekolah itu di Surabaya mulai dari konferensi. Jadi teman adik-adik semua di rumah pada waktu mereka belajar, kemudian kita bisa menyisipkan untuk mengedukasi penyuluhan hukum dan penerangan hukum terkait undang-undang perlindungan anak, narkoba, terus jati diri bangsa, nasionalisme yang itu langsung atau melalui rekaman voice, Pak? Langsung ya. Harapan saya sih ya kalau dalam pelayanan publik ini masih bisa berjalan dengan baik dan lancar, tapi juga tetap menggunakan protokol kesehatan, karena kalau tidak nanti malah pelayanannya kacau semua. Dan juga bagi kades-kades ke Kabupaten Kediri, jika memang ada semacam kebingungan atau ada permasalahan seperti yang dikatakan Kak Kresna tadi, kalau bisa dilakukan musyawarah desa ya. Dan juga bagi masyarakat atau warga Kabupaten Kediri, ini saya dapat info kemarin ada suatu desa, saya nggak mau sebut desanya ya, itu menolak di rapid test. Nah, sebenarnya tidak perlu takut di rapid test kalau memang sehat. Itu seluruh desa atau hanya perorangan saja ini? Kemarin infonya itu. Tetap semangat dalam pelayanan publik kepada masyarakat, dan juga di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri itu ada pos pelayanan hukum, Mbak. Jadi apabila ada masyarakat Kabupaten Kediri yang ingin diskusi terkait dengan hukum, terus misalkan ada permasalahan hukum, bisa sharing. Nah, kami ada pos pelayanan hukum, sehingga dalam baik kita turun langsung ke masyarakat, juga kami ada pos pelayanan yang masyarakat bisa konsultasi hukum. Dan ini bisa lebih dekat dengan masyarakat ya. Ini ada Facebooknya, ada Kejarikap Kediri, untuk Instagramnya ada Kejarikap Kediri, untuk Twitternya sama @kejarikap Kediri. Untuk ini untuk media sosialnya ada 3 tadi ya, Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Kalau untuk info Kejari Kabupaten Kediri yang mungkin ingin melaporkan kasus-kasus langsung, ini bisa melalui telepon ataupun WA. Jadi kalau dulu harus telepon, kalau nggak mungkin pulsa bisa data ya melalui WhatsApp 081259217770. Saya ulangi 081259217770 ya. Dan juga ini ada pesan langsung ya tadi. Jangan lupa tonton, like, dan subscribe untuk channel YouTube-nya. Ini ada apa Ibu Wika? Di channel YouTube dari Kejari Kabupaten Kediri. Mungkin masyarakat bisa dikasih sedikit apa nanti yang bisa ditonton di channel YouTube-nya. Yang di YouTube ini isinya itu, ini kan kita menuju WBK lagi, Mbak, karena tahun kemarin belum berhasil. Jadi paling mungkin ditunjukkan pelayanan yang ada di Kabupaten Kediri itu seperti apa. Ya, jadi nah yang tentunya masyarakat yang ingin tahu terus ingin tahu lah ya tentang bagaimana Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri bekerja, boleh nonton di channel YouTube-nya sama namanya Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Dan jangan lupa untuk beri rating di Google juga ketika mungkin mengunjungi ya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri untuk memberikan penilaian bagaimana pelayanannya. Yang ini semuanya totalitas ya untuk diberikan kepada masyarakat. Terima kasih Bu Ika dan juga Pak Kresna pagi hari ini sudah bergabung di program Jaksa Menyapa untuk edisi hari Kamis 11 Juni 2020. Kita akan kembali hadir di Jaksa Menyapa selanjutnya, pasti di RRI